Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unggitang Channel dimana saja berada. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam menjalankan segala aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi tentunya di channel kebanggaan kita, apalagi kalau bukan Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas atau berfokus pada yaitu pembahasan soal-soal dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS maupun P3K tahun 2023. Semoga video ini bisa menjadi referensi rekan-rekan semua. Oh iya rekan-rekan, apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut lagi apa saja yang sudah kami share, nanti di kolom deskripsi kami akan tautkan beberapa playlist. Silakan rekan-rekan sesuaikan kebutuhan rekan-rekan, baik itu seperti contoh playlist untuk PPG, playlist untuk CPNS maupun P3K, playlist untuk rapor pendidikan, playlist tentang platform Merdeka Mengajar, ataupun tentang kurikulum Merdeka dan sebagainya. Semoga playlist-playlist tersebut bisa menjadi referensi dari rekan-rekan semua, sahabat rekan-rekan, dan semua orang sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Oke, seperti yang tadi kami katakan, kita akan melanjutkan lagi pembahasan yaitu 40 soal terkait untuk seleksi CPNS maupun P3K. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, mohon bantuan nih, dengan kerendahan hati kami meminta rekan-rekan bantuan untuk like, share, subscribe video ini ya, supaya manfaatnya bisa lebih luas lagi, dan semoga suatu saat nanti channel kita ini yaitu Wong Blitang Channel menjadi channel kebanggaan kita semua yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Amin ya robbal alamin. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya, atas responnya. Oke, rekan-rekan, kemarin kita sudah sampai nomor 20. Nah, sekarang kita lanjut nomor 21. Nomor 21 yaitu guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik itu afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian: A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel. D. Menyeluruh. Oke, silakan rekan-rekan untuk penilaian. Penilaian pada semua aspek kompetensi, afektif, kognitif, dan psikomotor. Apakah prinsip penilaiannya? Apakah A, B, C, ataukah D? Silakan rekan-rekan, jawabannya adalah yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Betul sekali, yaitu beracuan kriteria dan menyeluruh. Kita warnai. Kenapa? Karena di sini menyeluruh itu berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Beracuan kriteria artinya penilaian itu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 22. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi itu menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris itu adalah 70 dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Nah, dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh.
Monggo silakan rekan-rekan, jawabannya apa? 4 mendapatkan nilai di bawah KKM. Jawabannya silakan A, B, C, ataukah D. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu penilaian acuan patokan. Kenapa? Karena penilaian acuan patokan itu merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada kelulusan KKM. Sedangkan untuk penilaian acuan norma itu adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok terpadu. Berarti penilaian oleh si pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Untuk penilaian menyeluruh dan berkesinambungan itu artinya yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi objektif, berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Itu untuk yang nomor 22. Oke, sekarang nomor 23. Rekan-rekan, dalam memberikan nilai pada penilaian harian Pak Aan, guru bahasa Jawa melakukan pengkategorian siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapatkan nilai 70. Sedangkan skor antara 40 sampai 50 mendapatkan nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Hal tersebut adalah penilaian jenis A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, dan E. Penilaian menyeluruh. Silakan rekan-rekan, jawabannya apakah A, B, C, ataukah D ataupun E. Oke. Tadi sudah di nomor 22 kita singgung beberapa pengertian baik itu penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma maupun penilaian menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, berarti jawabannya adalah yang betul sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu penilaian acuan norma. Kita warnai dulu. Selanjutnya nomor 24. 24 yaitu langkah-langkah menulis soal isi atau soal tes uraian sebagai berikut, kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD secara serta indikator, B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap, C. Menyusun kisi-kisi membuat atau menulis soal, E. Membuat pedoman penskoran. Oke, nomor 24, silakan rekan-rekan jawabannya apakah yang A, B, C, ataukah D. Oke. Nomor 24, silakan rekan-rekan tentang langkah-langkah menulis soal uraian, tapi ini kecuali. Maka jawabannya adalah nomor 24. Ya, nomor 24 yaitu yang A, kecuali. Karena langkah-langkah menulis soal uraian itu yang pertama, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. 2. Menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, membuat dan menulis soal sekaligus dengan
kunci jawaban. Yang keempat yaitu mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Kelima, membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran. Yang keenam, mengadakan uji coba. Yang ketujuh yaitu merevisi soal. Oke. Itu langkah-langkah untuk menulis soal uraian. Sekarang yang nomor 25. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adanya sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Oke, silakan rekan-rekan. Nomor 25 jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Untuk pernyataan betul tes formatif. Oke, jawabannya adalah betul. Nomor 25 jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Oke, seperti yang kita ketahui, itu tes formatif itu dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta didik mencapai kemajuan belajar. Nah, kemajuan belajar ini dinilai dari perkembangan siswa dalam menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum itu benar kita nilai 0. Maka nantinya akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Nah, itu alasan kenapa nomor 25 jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin kita cukupkan sampai nomor 25 dulu ya rekan-rekan. Nanti kita lanjut dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Oke, terima kasih atas support, dukungan, doa dari rekan-rekan semua sehingga channel kita ini terus berkembang dan berkembang lagi. Sekali lagi mohon nih bantuannya untuk like, share, dan subscribe channel kita ini supaya channel kita bisa menjadi channel kembangan kita semua. Amin ya robbal alamin. Di sini juga kami mendoakan kepada rekan-rekan sahabat Om Melitang Channel, semoga diberi kesuksesan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas, dan terutama rekan-rekan yang sedang menghadapi ataupun yang mau akan menghadapi seleksi CPNS maupun P3K ataupun uji kompetensi, baik itu kompetensi guru maupun kompetensi pengawas. Semoga ketika ujiannya atau seleksinya diberi kelancaran, kemudahan, dan dinyatakan lulus ujiannya. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu buat rekan-rekan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.